warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Saputra dengan NPM 20311418 selaku moderator, dan rekan-rekan saya yang bernama Ayu Damayanti dengan NPM 20311122, Febri Apriansyah dengan NPM 20311133, Fitri Nabila dengan NPM 20311430, Fitra Amalia dengan NPM 20311128, Muhammad Umer dengan NPM 20311130, Nabil Syafiq Ramadan dengan NPM 20311044, Rivaldi Pratama dengan NPM 20311114, Yeni Novitasari dengan NPM 20311063 akan menyampaikan materi mengenai manajemen by objektif atau MBO. Pengertian manajemen by objektif atau sering disingkat MBO adalah pendekatan sistematis dengan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Dalam jangka panjang, penerapan MBO ini memungkinkan manajemen untuk mengubah pola pikir organisasi menjadi lebih berorientasi pada hasil. Perlu diketahui bahwa MBO merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada hasil, bukan pada kegiatan atau proses pelaksanaannya. Tugas-tugas yang telah didelegasikan tidak memiliki roadmap atau peta jalan atau cara yang tetap dalam pelaksanaannya. Program-program MBO sangat bervariasi. Banyak dirancang untuk digunakan dalam suatu kelompok kerja, tetapi banyak juga digunakan untuk keseluruhan organisasi. Metode-metode dan pendekatan-pendekatan yang digunakan para manajer dalam program MBO akan berbeda. Berikut ini adalah unsur-unsur umum sistem MBO yang efektif yang pada hakikatnya merupakan aspek-aspek proses pokok MBO. Yang pertama, komitmen pada program. Program MBO yang efektif mensyaratkan komitmen para manajer di setiap tingkatan organisasi terhadap pencapaian tujuan pribadi dan organisasi, serta proses MBO. Yang kedua, penetapan tujuan manajemen puncak. Program-program perencanaan efektif dimulai dengan para manajer puncak yang menetapkan tujuan-tujuan pendahuluan setelah berkonsultasi dengan para anggota organisasi lainnya. Yang ketiga, tujuan-tujuan perseorangan. Setiap manajer dan bawahan merumuskan tanggung jawab dan tujuan jabatan mereka secara jelas. Maksudnya adalah untuk membantu para karyawan memahami secara jelas apa yang diharapkan agar dapat tercapai. Yang keempat, partisipasi. Derajat partisipasi bawahan dalam penetapan tujuan sangat bervariasi. Sebagai pedoman umum, semakin besar partisipasi bawahan, semakin besar kemungkinan tujuan akan tercapai. 5. Otonomi dalam implementasi rencana. Setelah tujuan ditetapkan dan disetujui, individu mempunyai keluasan dalam memilih peralatan untuk pencapaian tujuan. Manajer bebas mengimplementasikan dan mengembangkan program-program pencapaian tujuan tanpa campur tangan atas langsung dengan batasan-batasan organisasi. Dan yang terakhir, peninjauan kembali prestasi. Manajer dan bawahan bertemu secara periodik untuk meninjau kembali kemajuan terhadap tujuan. Angka yang harus diperhatikan di dalam MBO adalah: yang pertama, tujuan dan organisasi secara keseluruhan. Kedua, tujuan utama dialokasikan di dalam divisi dan unit departemen. Ketiga, manajemen unit secara kolaborasi menetapkan tujuan tertentu. Keempat, tujuan khusus yang ditetapkan secara kolaboratif dengan sesama. Yang kelima, rencana tindakan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai ditentukan dan disepakati oleh manajer dan karyawan. Yang keenam, rencana aksi diimplementasikan. Yang ketujuh, kemajuan menuju tujuan ditinjau secara berkala dan umpan balik diberikan. Dan yang terakhir, keberhasilan pencapaian tujuan diperkuat oleh penghargaan berbasis kinerja.
Berikut adalah beberapa karakteristik dari program MBO yang meliputi: pertama, adalah sasaran performasi ditetapkan oleh atasan bersama dengan para bawahan. Yang kedua adalah sasaran cenderung lebih realistis dan menantang karena mencerminkan kebutuhan organisasi dan anggotanya. Yang ketiga, tanggung jawab dan tugas dipercayakan pada individu atau kerja kelompok, karena anggota tahu apa yang diharapkan dan diproseskan pencapaiannya. Yang keempat adalah peninjauan perkembangan secara periodik yang diadakan guna mengetahui seberapa jauh pelaksanaan pekerjaan tersebut. Yang terakhir adalah performasi pekerjaan dinilai atau evaluasi berdasarkan apa yang telah dicapai oleh para pekerjanya. Langkah-langkah dalam menetapkan sasaran dalam manajemen by objektif. Yang pertama yaitu tujuan pernyataan misi organisasi. Yang kedua, evaluasi sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, tentukan tujuan secara individu atau dengan orang lain. Apakah tujuan tersebut spesifik, terukur, atau tepat waktu. Yang keempat, tuliskan tujuan dan komunikasikan. Yang kelima, tinjau tujuan dan apakah tujuan tercapai. Yang keenam yaitu mengevaluasi kinerja dan memantau perkembangan pekerjaan dan kinerja karyawan. Perencanaan. 4 tahap dasar perencanaan. Tahap 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tahap 2. Memutuskan keadaan saat ini. Tahap ini memerlukan informasi terutama tentang keuangan dan data statistik yang diperoleh melalui komunikasi. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Tahap 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Penilaian alternatif terbaik dan paling memuaskan. Keuntungannya yang didapat dari penerapan MBO ini adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya motivasi kerja, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan tentang tujuan atau sasaran organisasi, akan meningkatkan komitmen dan kepuasan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. 2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. Interaksi dalam menetapkan sasaran organisasi dapat menjaga hubungan yang baik dan keharmonisan antara manajemen dan karyawannya. 3. Karyawan atau bawahan memiliki komitmen tinggi terhadap sasaran yang mereka tetapkan sendiri daripada sasaran atau tujuan yang dipaksakan dari orang lain. MBO juga memiliki banyak kelemahan. 1. Agar berhasil, MBO harus didukung oleh manajemen puncak. Sebagai konsep manajemen, MBO hanya dapat berhasil apabila memiliki dukungan penuh dari manajemen puncak. 2. MBO tidak disukai karyawan karena berada di bawahan tekanan untuk bergaul dengan manajemen saat menetapkan dan tujuan ditetapkan saat tinggi dan tidak plastiknya. Hal ini dapat dimenung moral karyawan yang menimbulkan kecurigaan terkait praktik MBO. Dan dari manajemen by objektif dapat juga disebut sebagai manajemen berdasarkan sasaran. MBO berkenan dengan penetapan prosedur formal atau semi formal yang dimulai dengan penetapan tujuan dan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan sampai peninjauan kembali pelaksanaan kegiatan. Gagasan dasar MBO adalah bahwa MBO merupakan proses partisipatif secara aktif melibatkan manajer dan para anggota pada setiap tingkatan organisasi dengan pengembangan hubungan antara fungsi perencanaan dan pengawasan. MBO membantu menghilangkan atau mengatasi berbagai hambatan perencanaan. Tahap pelaksanaan MBO terdiri dari tahap persiapan, tahap penyusunan, tahap pelaksanaan, tahap pengendalian, monitor, evaluasi, dan penyesuaian. MBO yang efektif terdapat unsur-unsur yang lazim sebagai berikut: kesepakatan pada program, penetapan sasaran tingkat atas, sasaran individual, partisipasi, otonomi dalam pelaksanaan rencana. Unsur-unsur umum sistem MBO yang efektif pada hakikatnya merupakan aspek-aspek proses pokok MBO. Komitmen pada program, penetapan tujuan manajemen puncak,
tujuan-tujuan perseorangan, partisipasi otonomi dalam implementasi rencana, peninjauan kembali prestasi. MBO dalam pendekatan sistem mencakup 4 kegiatan. 1. Perencanaan. 2. Implementasi. 3. Evaluasi, 4 revisi. Udah. Materi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.